Bab 2322. Hanya dalam waktu 5 hari. Baiklah. Qin Xiao dan Alena Zeng melihatnya dan mengangguk. Lagi pula Erik Qin sudah memadatkan pola nasib asli, mereka berdua membantu juga tidak termasuk melanggar aturan. Sambil berbicara, mereka berdua berjalan ke arahnya dan berniat untuk mencari tahu. Tanah ini agak aneh. Qin Xiao tiba-tiba berkata. Pada saat ini, Nicholas Peng yang berada di tanah dan pingsan tiba-tiba melompat. Dua pancaran cahaya meledak dari tangannya dan langsung melingkari mereka berdua. Dan pada saat yang sama, Erik Qin menyimpan pola nasib dan menggambar pola formasi terakhir di tanah. Duar. Dalam sekejap, ekspresi Qin Xiao dan Alena Zeng berubah. Ketika mereka diseret oleh Nicholas Peng, mereka sudah terjebak oleh formasi mengejutkan yang terangkat di sekeliling. Formasi ini seperti penjara dan mengurung mereka berdua sepenuhnya. Adik seperguruan, apa yang kamu lakukan? Kata Alena Zeng dengan terkejut. Erik Qin sudah menyimpan pola nasib, jelas tidak ada masalah dengan pola dewa kelahirannya. Formasi yang dia kerahkan merupakan jebakan yang sengaja ditujukan untuk mereka berdua. Kakak seperguruan, meskipun aku tahu kalian tidak memiliki niat jahat terhadapku, tetapi untuk pergi dari sini, aku hanya bisa melakukan ini. Kata Erik Qin dengan datar. Menurut aturan garis keturunan formasi iblis, menggambar pola dewa dan menemukan cara untuk pergi. Erik Qin tidak menanggap serius kata-kata Qin Xiao sebelumnya. Jika benar-benar ingin mendapatkan kesempatan untuk pergi, maka harus memegang takdir sendiri. Setelah mengurung mereka berdua, lingkungan di luar rumah jerami, dia sudah bisa melihatnya sendiri. Adik seperguruan, kamu bisa menggambar formasi seperti ini di tanah. Kalau begitu pola dewa kelahiran, bukankah berarti kamu sudah bisa menggambarnya sejak awal? Qin Xiao terpikir sesuatu dan berkata dengan ekspresi terkejut. Formasi yang mengurung mereka berdua sangat padat, dan jelas tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Bukankah itu berarti Erik Qin sudah memastikan bahwa dia bisa menyelesaikannya sebelum dia menggambar pola dewa kelahiran hari ini? Pada hari kelima, Erik Qin sudah bisa melakukannya, tetapi untuk jaga aman, dia tetap menunggu sampai hari ini. Kata Nicholas Peng dengan pelan. Erik Qin, jangan bicara omong kosong dengan mereka, kamu membuat pergerakan sebesar ini, pria tua itu bahkan tidak muncul, dia mungkin tidak ada di sini, ayo pergi. Adik seperguruan, sebenarnya kamu tidak perlu seperti itu. Qin Xiao mengerutkan dahi ketika mendengarnya dan maju beberapa langkah. Ada cahaya aneh yang mengalir di bawah kakinya, pola formasi yang dibuat oleh Erik Qin tidak berfungsi. Tetapi ketika Qin Xiao berjalan ke tepi formasi, duar. Api tiba-tiba muncul di depan kaki Qin Xiao, seperti naga api melonjak, sangat berkobar. Qin Xiao mundur, jari-jari kakinya hampir ditelan api. Itu pola dewa, kamu menemukan pola dewa di api abadi itu. Qin Xiao terkejut lagi, dan Alena Zeng yang di samping juga tercengang. Mereka berdua bahkan melupakan situasi mereka saat ini. Hanya tersisa keterkejutan. Dalam waktu 7 hari, dalam ketegangan yang diciptakan waktu yang berlalu, Erik Qin tidak hanya diam-diam mengerahkan formasi, tetapi juga mengendalikan jenis pola dewa lainnya. Jika Master Guru ada di sini, pasti akan terkejut juga seperti mereka. Jenius formasi seperti mereka, ketika terjebak di rumah jerami ini selama 7 jari, pasti sangat ingin menghancurkan setiap menit dan setiap detik, semuanya digunakan untuk menggambar pola dewa. Tetapi Erik Qin hanya menggunakan waktu 5 hari, dia tidak hanya menggambar pola nasib sempurna, tetapi juga langsung memahami pola dewa di bawah api abadi. Bahkan melakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Apakah ini adalah bakat yang dikatakan oleh guru? Tetapi faktanya memang seperti itu.
Ibu Erikin, Emi Zhou, pernah menjadi ahli formasi dalam waktu 1 tahun sebelum menyentuh kultivasi, bahkan orang-orang di dunia tersembunyi malu karena kalah darinya. Alonso Qin juga pernah memuji bakat super Emi Zhou dalam formasi. Dia jelas adalah orang yang memperkenalkan Emi Zhou formasi, tetapi akhirnya pencapaiannya dalam formasi jauh lebih rendah daripada Emi Zhou. Dan Erikin juga mewarisi bakat formasi ibunya. Beberapa metode yang dia mahir, memurnikan obat terutama dari ayahnya. Ada resep obat yang ditinggalkan oleh Alonso Qin dan dukungan senjata membunuh di ruang memurnikan obat. Api suci diperkenalkan pertama kali oleh tubuh Balrog yang diberikan oleh Iblis Fu, kemudian karena keberuntungan atau kebetulan, dia terus berhubungan dengan api suci dan ilmu dewa terkait, bahkan warisan master abadi, hingga akhirnya mencapai langkah ini. Mengenai guntur, dia mengandalkan menelan buah petir langka. Hanya formasi, Erikin tidak berlatih untuk waktu yang lama, dan tidak ada harta karun berharga seperti ruang memurnikan obat atau buah petir, kecuali formasi sihir yang mendapatkan bimbingan dari Master Abadi Rui. Sebagian besar pemahaman formasi seolah benar-benar alami, dengan sedikit bimbingan sudah bisa menguasai. Kakak seperguruan, adik seperguruan pergi. Setelah Qin Xiao dan Alena Zeng tersadar, pada saat ini hanya tersisa mereka berdua di rumah jerami, dan Alena Zeng perlahan berkata, "Tidak apa-apa, lagi pula dia juga tidak bisa keluar, biarkan dia melihat sendiri." Qin Xiao menarik napas. Ternyata tas penyimpanan memang ada di depan pintu. Berjalan keluar dari rumah, Erikin dan Nicholas Peng sama-sama melihat tas penyimpanan yang diletakkan di atas meja. Bersambung. Bab 2323. Tempat di mana kamu tidak bisa pergi. Begitu meninggalkan area rumah itu, mereka berdua merasa bahwa perasaan disegel di tubuh mereka menghilang. "Haha, aku bebas," seru Nicholas Peng dengan semangat. Pada saat ini, Erikin menemukan bahwa selain tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, entah itu kultivasi atau kerohanian, semuanya baik-baik saja. Tas penyimpanan juga tidak ada tanda kerusakan. Teman seiman Qin, kerja sama kali ini sangat bagus, mari berpisah di sini. Nicholas Peng tertawa, kemudian tiba-tiba terbang menuju suatu arah. Erikin mencibir, orang ini berubah dengan cepat. Begitu kerja sama selesai, dia langsung berubah dengan tidak berperasaan. Nicholas Peng jelas mengerti. Jika Erikin benar-benar melarikan diri, maka jika garis keturunan formasi iblis ingin menangkap orang, pasti akan mencari dirinya terlebih dahulu. Tidak aman jika tetap bersamanya. Tetapi, apakah benar-benar hanya sesederhana itu? Garis keturunan formasi iblis akan melepaskannya jika memadatkan pola dewa kelahiran. Erikin menggeleng dan matanya menyapu ke sekeliling. Sepertinya ini adalah suatu pedesaan. Selain rumah jerami yang mengurungnya sebelumnya, ada juga beberapa rumah yang miring. Mengenai lingkungan, tidak ada angin dan tidak terlalu dingin, bahkan kelihatannya seperti bukan di wilayah utara. Kemana pria tua itu membawanya? Shoot! Erikin bergerak dan mengarah ke kejauhan juga. Dia melayang di udara, dan pemandangan di bawah dengan cepat berlalu. Selain rumah-rumah sebelumnya, Erikin hanya melihat berbagai vegetasi hijau, pepohonan, dan beberapa sungai di bawahnya. Setelah terbang sekitar 5 menit, Erikin melihat pemandangan yang berbeda lagi. Seperti sebuah desa kecil, ada beberapa rumah muncul di pandangannya. Tetapi yang membuat Erikin terkejut adalah semakin dekat jaraknya, rumah-rumah ini tampak semakin familiar. Rumah jerami, rumah pendek, paviliun. Akhirnya, Erikin melayang di atas rumah-rumah ini dengan ekspresi bingung. Matanya menyapu sekeliling, itu adalah lokasi di mana mereka melarikan diri sebelumnya. Pancaran cahaya dari formasi yang dia kerahkan masih ada,
bahkan lubang di tanah yang dibuat oleh Nicholas Peng karena semangatnya masih terlihat jelas. Tetapi ketika kerohaniannya menyapu, tidak ada energi manusia. Qin Xiao dan Alena Zeng seperti menghilang. Dia terus terbang lurus, tetapi akhirnya malah kembali ke tempat semula. Sebuah firasat buruk memenuhi hatinya. Eric Qin mengerutkan dahi, kali ini dia memilih arah lain secara asal dan lanjut terbang. Dan di perjalanan, dia terus mengubah arah dan naik turun. Sama-sama dalam waktu 5 menit, Eric Qin kembali ke sini lagi. Pancaran cahaya formasi yang sama dan lubang yang sama. Sudut bibir Eric Qin berkedut. Sepertinya kemanapun dia terbang, dia tidak bisa pergi dari sini. Wong. Begitu pikirannya bergerak, sebuah cahaya ilahi keluar dari matanya. Mata dewa dan Dark Eye dibuka pada saat yang sama dan melihat sekeliling. Semua kepalsuan disingkirkan di bawah matanya. Namun, langit dan bumi sangat luas, ada burung kutilang yang terbang di atas langit, dan binatang buas di tanah. Dalam pemandangan yang damai, sama sekali tidak ada formasi. Bukan taktik ilusi, dan tidak ada formasi di sini. Mungkinkah ini tempat yang berbeda dengan tata letak yang sama? Eric Qin menjentikkan jarinya, seekor Sky Eater Elite terbang keluar dan meninggalkan bekas gigitan khusus di kayu. Kemudian dia terbang. Kali ini, Eric Qin terus bergerak maju dengan mata dewa yang terbuka sepenuhnya. Di luar tubuh, Reiki berkumpul dan api suci memenuhi. Nyala api terus berubah menjadi berbagai bentuk, membakar tanah menjadi bekas hitam di setiap tempat yang dilewati. Tidak lama kemudian, seperti dugaannya, Eric Qin kembali ke tempat itu lagi dan mendarat di sebelah rumah kayu. Melihat ke sana, bekas gigitan Sky Eater Elite masih ada. Dengan lambaian tangan, beberapa Sky Eater seukuran biji wijen terbang keluar dari lubang kecil bekas gigitan itu. Itu adalah tanda yang diam-diam ditinggalkan oleh Eric Qin. Bahkan jika ada orang yang bisa meniru bekas gigitan Sky Eater, mustahil untuk meniru Sky Eater yang terhubung dengan darahnya. Benar saja kembali ke tempat semula. Iblis Fu, mungkinkah aku terkena suatu taktik ilusi khusus? Eric Qin memutuskan untuk berhenti terbang dan berdiri di tempat. Apa maksudmu? Aku tidak merasa kita terkena taktik ilusi. Iblis Fu tertegun. Misalnya sebenarnya aku hidup dalam pikiranku sendiri sekarang, dan segala sesuatu di sekitarku adalah ilusi, jadi bagaimanapun aku tidak bisa meninggalkan area ini. Kata Eric Qin. Master Abadi Rui pernah mengatakan kepadanya tentang berbagai tingkatan taktik ilusi, salah satunya adalah membuat kultivator hidup di dunia yang dia buat. Aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi tidak terlalu mungkin. Pria tua itu menangkapmu dan mewarisimu pola dewa, kenapa menggunakan taktik ini? Iblis Fu juga sedikit bingung. Jika benar-benar seperti itu, maka pola dewa yang kamu pelajari di sini juga palsu. Kalau begitu bukankah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak berguna? Eric Qin, tenanglah, di dunia ini ada sangat banyak hal aneh, dan mata dewamu mungkin tidak dapat melihat semuanya. Jangan lupa bahwa kamu sebelumnya hanya fase transendensi, sekarang sudah fase penilaian. Iblis Fu mengatakannya tanpa niat, tetapi perkataan Iblis Fu tiba-tiba membuat hati Eric Qin tergerak, seolah samar-samar menangkap sesuatu. Bersambung.